Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini wajib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat kita isi dengan menghadiri pengajian rutin di setiap Ahad di Masjid Amanah ini. Semoga apa yang kita lakukan sampai detik ini mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, malam hari ini sama-sama kita akan belajar satu tema, kajian al-maudu'iyah atau tematik. Yang akan kita kupas adalah anak menurut pandangan Al-Quran. Materi yang insya Allah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ketika seseorang menikah itu pasti memiliki tujuan, memiliki latar belakang, motivasi kenapa dia menikah. Jangan sampai ada orang menikah alasannya alasan receh. Konco-koncoku wis rabi kabeh, mosok aku urung dhewe. Nah, itu alasan receh nek gitu. Janganlah seseorang menikah dengan alasan yang demikian. Hendaklah seseorang menikah karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan. Setiap saya ngisi khutbah nikah, pasti saya menukil Quran surat An-Nur ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayyughnihumullahu min fadlihi. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Mungkin budak-budak kalian, nikahkanlah apabila mereka dalam keadaan fuqara, kemampuan ekonominya rendah. Dengan menikah yughnihumullahu min fadlihi, Allah akan tambahkan rezekinya. Makanya orang menikah itu
mendatangkan tambahan pintu rezeki baru. Setuju nopo setuju? Nah, percaya nggih ya? Nah, soalnya yang datang rata-rata 80% sudah nikah semua. Tapi nggak tahu yang pertama atau yang keduanya gitu loh ya. Yang kedua, hendaklah ketika seseorang menikah memiliki tujuan melaksanakan sunnah, mengikuti Nabi kita. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, arba'un min sunnanil mursalin. Ada 4 sunnah yang diajarkan para nabi sebelum kita. Salah satunya wan nikah. Artinya Nabi Muhammad tidak menganjurkan hidup membujang. Kebanteran apa mboten niki? Tidak dianjurkan hidup membujang. Hendaklah segera menikah. Lah ukuran seseorang mampu menikah apa belum apa Pak Dede? Kalau dia sudah bekerja, bisa mencari makanan, dia sudah bisa makan, tandanya dia sudah mampu menikah. Loh kok bisa? Karena makanan satu orang bisa dimakan oleh 2 orang. Makanan untuk 2 orang bisa dimakan oleh 3 orang. Yang ketiga, ketika seseorang akan menikah, niatkan untuk menyempurnakan agamanya. Karena di dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi berkata, "Idza tajawwajal 'abdu faqad kammala nasfad din." Ketika seseorang itu menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Insya Allah terlindung dari fitnah syahwat. Falyatakillah fin nisfil baqi. Yang sisanya taatlah kepada Allah, maka dia akan selamat. Dan inilah yang nomor 4, tujuan pernikahan yang ada hubungannya dengan tema yang akan kita pelajari di malam hari ini. Apa kata Nabi di dalam hadis riwayat Baihaqi? Tajawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Berkeluargalah kalian, menikahlah kalian, karena aku Nabi Muhammad merasa bangga ketika besok di akhirat umatku jumlahnya sangat banyak. Karena ibu bapak yang hadir di dalam kitab Riyadhus Shalihin, besok akan ada nabi yang datang menghadap Allah dewe, ora duwe umat, utuk dewe. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hadis yang ada korelasinya dengan judul kita. Salah satu tujuan pernikahan memiliki keturunan atau anak. Tapi ibu bapak yang hadir, anak itu bukanlah kenikmatan yang hakiki. Punya anak itu bukan kenikmatan mutlak. Ingat Bapak Ibu yang hadir, saya pernah menjelaskan bahwasannya nikmat dari Allah dibagi menjadi 2. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama ada nikmat mutlaqah atau nikmat mutlak. Nikmat apa ini Pak Dede? Kenikmatan yang bisa mengantarkan jenengan masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nikmat mutlak adalah nikmat yang oleh Allah hanya diberikan kepada orang-orang pilihan, tidak sembarang orang. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad,
engkau tidak bisa memberikan nikmat hidayah, nikmat Islam kepada pamanmu Abu Thalib, karena nikmat mutlak hidayah ini ada di genggaman Allah, dan Allah berkehendak memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sampai sini bisa diterima nggih? Nikmat yang kedua dinamakan nikmat muqayyadah atau nikmat nisbi. Nikmat muqayyadah adalah kenikmatan yang oleh Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tidak pandang bulu. Orang molimo mendemedok main modot komplit pasti juga dapat nikmat ini. Dan nikmat ini belum tentu bisa membahagiakan jenengan. Inilah kenikmatan dunia. Makanya kata Nabi, lau kanatid dunya ta'dzilu indallah janah ba'udah. Seandainya dunia dan isinya ini di hadapan Allah berharga sebesar sayap nyamuk, masako kafiran minha syarbah ma'in, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bu, Pak, anak itu termasuk nikmat muqayyadah. Ekspektasi kita, harapan kita nek duwe anak, besok ketika kita sudah tua, sudah tidak produktif kembali, ndak bisa golek duit, sakit-sakitan, harapannya anak-anak ini bisa berbakti kepada kita. Betul napa betul? Tetapi Bapak Ibu, banyak sekali di lapangan sana anak-anak yang tidak bisa merawat orang tuanya. Sementara itu pemirsa, kisah pilu datang dari Goa, Sulawesi Selatan ketika seorang nenek berusia 80 tahun ditemukan terlantar di pinggir jalan. Ini karena saat nenek ternyata ibu anaknya sendiri karena dianggap terlantar pola hidup. Suku Malang Nasib Bebe Celor, warga Baudono Selatan yang diduga ditelantarkan dan ditemukan oleh warga yang bergejala dan kondisi kedinginan dan kelaparan di Kampung Boto Carade, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat pertama kali ditemukan warga, nenek ini pun terus menangis dengan kondisi mulai lemah akibat kelaparan dan terpaksa dibawa ke balai warga. Di usianya yang kini telah mencapai 80 tahun, nenek Celor patutnya mendapat perhatian khusus. Namun malah, kelima anaknya justru menelantarkan sang nenek tanpa alasan jelas. Nenek punya anak 5, anaknya 5-5-nya tidak mampu merawat satu ibu. Asli beritanya. Makanya ibu bapak, kalau kita nengok bayi, apa sunnah yang diajarkan Nabi kita? Hendaklah kita mendoakan bayi yang Allah berikan kepada saudara kita dengan doa apa? Barakallahu fi mauhubil laka wa syakartal wahiba wa ballagha asyuddah wa rizqtal birrah. Semoga rezeki anak yang Allah berikan kepada kamu, anak ini mendatangkan keberkahan, kebaikan buat kamu. Jangan sampai seperti tadi. Ibu bapak, dan perlu kita tahu, punya anak itu adalah hak Allah. Punya rezeki anak adalah hibahan dari Allah. Kalau Allah belum bilang kun, walaupun jenengan pergi ke dokter Sofin SPOG, ke dokter Murtiati, ke dokter Ani, ke dokter Gelonggong, kok hafal Pak Dedek wis rono kabeh 8 tahun Bapak Ibu. Pengalaman iki, bukan teoritis tapi praktisi. Kalau Allah belum bilang kun fayakun, maka belum akan memiliki keturunan.
Saya bisa merasakan nunggu 8 tahun ingin memiliki keturunan. Maka ibu bapak yang hadir, perhatikan ayat ini. Sesungguhnya anak itu adalah kehendak Allah. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49 dan 50. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah raja langit dan bumi. Yakhluqu may yasha, dan Allah berkehendak menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya. Pelan-pelan Bapak Ibu. Yahabul liman yasha'u inasan, dan Allah berkehendak memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahabul liman yasha'u dzukura, dan Allah berkehendak memberikan anak laki-laki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Au yujawwijuhum dhukranan wa inasan, dan Allah berkehendak memberikan anak laki-laki, anak perempuan kepada keluarga siapapun yang Allah kehendaki. Dan ini yang paling berat buat saya. Maaf Bapak Ibu, wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah berkehendak tidak memberikan keturunan kepada seseorang. Innahu alim qadirun, dan Allah Maha mengetahui atas semua ketetapan. Kita kupas ayat ini Bapak Ibu yang hadir. Masih kuat apa belum ini? Kalau sudah pegel jangan ditahan Bapak Ibu. Kita tahu sama tahu saja lah ya. Diselonjorkan mawon ya. Oh gitu ya. Yang pertama ada kalimat yahabbul liman yasha'u inasan, dan Allah berkehendak memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena ada satu nabi yang nabi ini tidak memiliki anak laki-laki, anake wedok kabeh. Siapa? Nabi Lut. Anake perempuan semua. Nabi Lut tidak memiliki anak laki-laki. Dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan yang pertama anak perempuan dulu. Oh, berarti nih anak pertama perempuan bagus Pak Dede. Nek miluti ayat iki apik ngono lho. Karena ibu bapak, keutamaan memiliki anak perempuan apa? Man kana lahu thalathu banatin, barang siapa di antara kalian yang memiliki 3 anak perempuan, wa sabbara alaihinna, dan bersabar dalam merawatnya Bapak Ibu, dan bersabar dalam menjaganya, dan bersabar dalam mendidiknya, wa kasahunna min jidatihi, dan memberikan pakaian kepada mereka, kunnallahu hijaban minan nar, maka 3 anak perempuan ini kalau jenengan sabar ya menjaganya dengan baik, akan menjadi hijab penghalang jenengan dari panasnya api neraka. Masya Allah. Makanya Pak Haji saya pengen punya anak cewek. Alhamdulillah dikasih anaknya cewek. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang kedua, barisan kedua itu ada kalimat wa yahabbul liman yasha'u dzukura, dan Allah berkehendak memberikan anak laki-laki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Contohnya siapa Pak Dede? Nabi Ibrahim anake lanang kabeh. Nabi Ibrahim tidak memiliki anak perempuan. Dari Sarah, Ishak. Dari Hajar, Ismail. Tidak punya anak perempuan Nabi Ibrahim itu. Dan Allah berkehendak
memberikan anak laki-laki juga anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Au yujawwijuhum dukranan wa inathan. Ada keluarga yang oleh Allah dia diberikan anak laki-laki ya punya, anak perempuan ya punya. Sebagaimana terjadi pada keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bapak, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad usianya berapa puluh tahun? 40. Ibu-ibu kalau sudah 40 tahun perasaannya ketar-ketir. Biasanya mulai mendekati menopause. Betul? Inilah barokahnya Khadijah. Di usia 40 tahun masih produktif, bahkan bisa menghasilkan 6 anak. 4 perempuan, 2 laki-laki. Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. 2 laki-laki, Qasim dan Abdullah. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan ini yang paling berat yang ingin saya sampaikan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah berkehendak memberikan kepada seseorang tidak diberikan keturunan sampai dia wafatnya. Dan hal ini menimpa Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya tidak memiliki keturunan sampai meninggalnya. Tidak memiliki ahli waris. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seandainya hal ini menimpa kepada kita, kepada anggota keluarga kita, kepada saudara kita, ya ukhti, bersabarlah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berhusnudonlah kepada Allah. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap keluarga ada ujiannya masing-masing. Ada keluarga yang anaknya wah tenanan, tiap tahun del siji, tiap tahun del siji. Naik motor kaya bandeng ditata. Tapi ekonominya sulit luar biasa. Buat makan saja susah. Buat membayar SPP aja nunggak-nunggak nanti 5 bulan. Tapi ada orang yang Masya Allah dunianya berlimpah ruah. Semua merek mobil punya. Rumah Boyolali wane, Karanganyar wane, Tawangmangu gede, Sukoharjo wane. Tapi pengen punya anak susahnya luar biasa. Karena ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, innal mu'min khuliqa mufattana. Seorang mukmin diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena dunia yang sekarang kita tempati adalah bukan tempatnya untuk bersenang-senang, tempatnya ujian. Makanya Nabi Adam, Hawa diusir dari surga, ditempatkan di dunia, berarti dunia ini tempat hukuman. Betul apa betul? Nah, untuk apa sih Pak Dede kita diuji dengan yang demikian? Biar Allah tahu kualitas iman yang ada di dalam dadamu. Batu itu harus dibakar pakai api, biar tahu ini batu atau emas. Ujian itu ada biar tahu ini imannya receh, apa benar-benar imannya sudah menghujam di dalam hatinya. Makanya dalam Quran surah Al-Ankabut dijelaskan, fala ya'lamannallahu alladziina shaddaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian itu ada untuk mengetahui apakah kamu benar-benar beriman
hanya orang-orang yang mendustakan keimanannya. Yang kedua, jangan pernah saling menyalahkan. Iki kowe kata sing ngapun. Iki kowe kata naudzubillahi min. Kita menikah dengan suami yang ini, kita menikah dengan istri yang ini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Semua yang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan daun kering yang berguguran dari atas pohon sampai di atas tanah, semuanya sudah tercatat dengan rapi di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan saling menyalahkan. Yang nomor 3, tetap tugas kita hanya berdoa dan berikhtiar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ubannya sudah banyak putih, istrinya sudah menopause, tapi Nabi Zakaria senantiasa berdoa, "Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan hamba sendirian tanpa memiliki ahli waris. Apa yang terjadi? Di usia senjanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Dan terakhir yang nomor 4, ibu bapak, sing sabar dan mengharap pahala dari Allah atas kesabaran yang jenengan lakukan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 155, Allah berkata, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf." Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Makanya ibu bapak, kadangkala ketika sudah menikah bertahun-tahun, kita merasakan rasa takut di dalam dada kita. Kita khawatir besok nek sudah tua, siapa yang akan menjaga dan merawat kita. Dan ini pun pernah saya rasakan Bapak Ibu. Pernah suatu hari saya izin tidak ngajar karena ada tugas ngurus jenazah almarhum Haji Siswa Utomo, pendiri Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Selesai ngurus jenazah, besoknya saya masuk ngajar. Ada murid saya namanya Sarif. Nanya, "Ustadz, kemarin ndak ngajar kemana?" "Ustadz, kemarin tuh lagi ngurusin jenazah." Wah, ini kesempatan nih buat ceramah nih. Makanya anak-anak semangat belajar agama. Besok kalau bapakmu meninggal, ibumu meninggal, kamu yang harus memandikannya, kamu yang mengkafaninya, kamu yang menyolatinya. Dan besok ketika bapak ibumu masuk ke liang kubur, hendaklah kamu yang menerimanya. Itu adalah bakti anak terakhir kepada orang tuanya. Wah, semangat tenan nih guru neneng kelas. Sarip nyeletuk, "Ustadz, lah Ustadz Dede besok nek mati sing ngurus siapa? Kan Ustadz Dede belum punya anak." Wah, itu mak peletak Pak. Aduh ini. Aduh, ya Allah. Masa dalang kalah ini. Ustadz aja ganti kalah kambe muridnya. Ya yang ngurus jamaah masjid lah ya Pak Foto nih ya. Mau tetangga kan ya banyak tuh ya gitu. Padahal di dalam hati ya nangis. Ya Allah. Makanya ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hal ini pernah terjadi menimpa Aisyah. Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih dalam keadaan gadis.
menikah dengan Nabi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Aisyah belum diberikan keturunan. Sebagai perempuan biasa, lalu curhat kepada suaminya, ya Rasulullah, ibu-ibu di sini udah punya kunyah semua. Kunyah itu apa? Panggilan nama lain. Contoh, anak saya namanya Haleza. Istri saya kunyahnya berarti Ummu Haleza. Saya namanya Dede Wahyudin. Kunyah pakai anaknya berarti Abu Haleza. Lah Aisyah ini, lah aku punya sopo. Wah, ini bisa dirasakan ini. Masya Allah. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, saat itu Aisyah masih muda sekali, usia 18 tahunan. Dan ingat, jandanya Nabi Muhammad tidak boleh menikah lagi. Berarti Aisyah ini sampai wafatnya dia tidak memiliki keturunan juga. Bagaimana hal ini bisa diatasi? Aisyah ini punya saudara perempuan. Aisyah ini punya Mbak Yu, namanya Asma binti Abu Bakar. Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam. Antara Zubair dan Asma punya anak, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah inilah yang dirawat dipek oleh Aisyah. Sehingga Aisyah punya kunyah. Apa panggilan Aisyah? Ummu Abdullah. Bisa diterima sampai sini? Bisa diterima nggih? Kemudian Aisyah ini juga punya saudara laki-laki yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, ya punya anak. Dan anaknya dipek juga sama Aisyah, dirawat diopeni. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah prolog pendahuluan dari saya. Inti pengajiannya belum. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, terus pandangan Al-Quran tentang anak bagaimana Pak Dede? Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Al-Quran bilang anak itu adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun, harta, anak-anak, zinatul hayati dunia. Dua perkara ini adalah perhiasan dunia. Pak Dede, kenapa anak itu dinamakan perhiasan dunia? Bu, Pak, nek jenengan punya perhiasan ibu gelang gede tenanan niki, 50 gram. Wah, nek arep kondangan dienggo wae. Bangga kok perhiasan dunia. Wah, punya mobil yang mewah yuk dilapi, hujan sithik dilapi, hujan sithik dilapi. Karena perhiasan dunia itu menyenangkan. Termasuk melihat anak kecil itu menyenangkan. Makanya disebut perhiasan dunia. Lihat tidur saja itu senangnya raja. Lihat makan pisang saja itu menyenangkan. Betul Pak. Gur makan pisang adalah makanya al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunia, merupakan perhiasan dunia. Makanya orang dulu nek wanae wake sugi, wah merasa betul napa betul.
Kenapa Bapak Ibu? Di dalam al-mal, di dalam harta itu ada kebaikan dan manfaat. Kalau punya harta ya bisa umroh, bisa haji, bisa beramal jariah, menyumbang ke masjid amanah, bisa membantu sesama, bisa membebaskan hutang saudaranya atau membantu saudaranya. Punya anak juga mendatangkan kebaikan, mendatangkan kekuatan bagi ayah dan ibu. Kalau nggak inget anak, kayaknya saya sudah cerai dari puluhan tahun yang lalu. Betul apa betul? Karena lihat percil-percil ini, yang kalau tidur kuringkel-kuringkel, ya Allah. Dan anak-anak ini juga mendatangkan semangat Bapak Ibu. Direwangi mangkat subuh, pulang maghrib, biar bisa beli raket buat anaknya. Lagi musim bulu tangkis. Gen anake podo kancane ngono lho. Betul napa betul? Yang paling penting Bapak Ibu, jangan sampai harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 9 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta yang engkau miliki, anak yang engkau miliki membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Al-Qur'an yang pertama, anak ini adalah perhiasan dunia. Yang kedua, Al-Qur'an menyebut anak itu adalah permata hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Anak itu di dalam Al-Qur'an disebut sebagai permata hati. Yang dimaksud permata hati apa Pak Dede? Kata Imam At-Tabrani dijelaskan, permata hati adalah yang bisa menyenangkan hati jenengan baik di dunia maupun di akhirat. Membuat hati jenengan berbunga-bunga ketika memiliki anak tersebut. Ketika jenengan melihat video ini, ada seorang anak yang mampu merawat ibunya, yang ibunya sudah tidak bisa jalan, sudah tidak bisa makan sendiri, ibaratkan bayi gede. Kalau punya anak yang kayak gini, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih berharga daripada dunianya. Dan ini disebut qurrata ayun, membahagiakan hati seseorang. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, qurrata ayun selanjutnya, kalau jenengan punya anak dan anak ini soleh, itu bisa membanggakan jenengan ketika besok di akhirat. Ada sebuah perlombaan hafidul Quran. Anak ini membaca Quran surah Al-Jumu'ah. Kemudian dia berhenti ketika membaca satu ayat, yang ayat ini si anak ini paham dengan kandungannya. Dia berhenti menangis bukan karena takut.
Dia berhenti dan menangis bukan karena tidak hafal, tetapi karena memahami ayat yang dia baca. اقرأ من قوله تعالى أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا ثم تردون إلى membaca fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hei manusia, besok kalian di hadapan Allah, rekam jejakmu, videomu selama kamu masih hidup di dunia akan diputar kembali, ditampilkan di layar seperti ini. Maka anak ini menangis karena memahami ayat ini. Kalau kita nangis, imame moco ayate suwe tenanan, terus suarane yo ora enak, wah iki tadi gitu kan. Nah ibu bapak, makanya besok di akhirat ada seseorang merasa aneh dengan derajat yang dia miliki. Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Besok di akhirat ibu bapak akan ada seorang hamba Allah yang derajatnya dinaikkan di dalam surga. Orang ini merasa heran, kayaknya waktu masih hidup saya nggak soleh-soleh amat kok. Kenapa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Orang ini kemudian bertanya kepada Allah, fayaqul ya Rabbi anayya li hadhihi, apakah ini benar buat saya? Jenengan nggak salah ya Allah. Kemudian Allah bilang apa? Fayaqul bistighfari walidzakalaka. Hei mas, jenengan mendapatkan derajat seperti ini, kemuliaan seperti ini gara-gara doa istighfar anak-anak jenengan buat jenengan. Masya Allah. Bisa diterima sampai sini. Sudah capek belum Pak? Iya, kok lama banget itu jamnya Pak Fatoni ya. Yang nomor 3, apa kata Al-Quran tentang anak? Ternyata Al-Quran bilang anak itu bisa menjadi cobaan buat orang tuanya. Anak itu bisa menjadi ujian buat orang tuanya. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu, anak-anakmu itu bisa menjadi ujian buat kamu. Maaf, mungkin ada yang anak pang, pulang-pulang tambah tatone.
Pulang-pulang tambah tindi aneh. Pulang-pulang gowo anake wong. Bakul kerupuk ketabrak Honda. Remo. Atau Bapak Ibu ada anak itu dijadikan ujian, dia diberikan anak kebutuhan khusus, Bapak Ibu. Ya Allah ini. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Umar Miftah ini juga sama. Dia punya 2 kakak yang usianya sudah 40 tahun ke atas, tetapi kelakuannya kayak anak 3 tahun. Apa yang beliau sampaikan? Makanya Masya Allah nih, anak itu wallahi sebuah hal yang besar. Bagaimana kalau anak kita dilahirkan berkebutuhan khusus? Saya ingin nyampaikan dulu, tidak ada modal gagal dalam ciptaannya Allah. Kalau kita ada mendapati anak ABK, ada anak Down syndrome, cerebral palsy, apapun, saya ingin menegaskan pertama kali, tidak ada modal gagal di atas muka bumi ini. Kalau kita sampai mengatakan ini produk gagal, terus yang nggak gagal siapa? Tidak ada produk gagal. Kalau kita menganggap anak kebutuhan khusus adalah produk gagal, berarti jenengan menyalahkan Allah. Kalau boleh milih Bapak Ibu, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, kalau boleh milih, dia juga pengen hidup seperti anak-anak yang lain. Yang bisa sekolah normal, yang bisa berkeluarga, yang bisa kerja. Kalau pengen milih, mereka pengen pilih normal. Dan ingat Bapak Ibu, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, mereka besok di akhirat, kata para ulama, tidak dihisab. Karena mereka tidak memiliki akal. Yang dihisab adalah orang-orang yang memiliki akal. Hakikatnya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, mereka adalah para penghuni surga yang sekarang masih hidup di dunia. Dan tolong Bapak Ibu, jenengan melihat ada orang yang membawa anak dengan kebutuhan khusus, tolong matanya dijaga. Kadangkala kita ini suka melihatnya dengan tatapan yang tajam. Betul apa betul? Dilihatin terus. Itu sudah menyakiti, Pak. Pura-pura tidak lihat saja, Pak. Itu akan membantu mereka, sangat-sangat membantu. Bisa diterima sampai sini, Nggih? Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah full keringet padahal AC di mana-mana kipas angin ini ya. Terakhir adalah anak ini bisa menjadi musuh buat jenengan. Wah, ini mengerikan banget. Nampol ke dada. Kalau punya anak, yang anak ini menjadi musuh buat orang tuanya. Apa kata Allah dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Hai orang-orang yang beriman, akan ada salah satu dari anggota keluargamu yang akan menjadi musuh buat kamu. Mungkin istrimu, mungkin orang tuamu, atau anak sekalipun bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan ketika anak menjadi musuh, kata ulama, itu adalah sesuatu yang menyesakkan dada orang tuanya. Ada anak yang nganyelke, Bapak Ibu. Anak Dajjal namanya. Sudah tahu kisah Dajjal waktu kecil? Sudah tahu, Bu? Sudah nggih, monggo yang sudah tahu cerita di depan enggak apa-apa. Oh, belum. Ibu bapak, Dajjal kecil itu lahirnya di dalam cerita Israiliyah itu di desa Samirah atau Samaria. Daerah mana itu Pak Dede? Kota kecil di daerah Palestina. Bagaimana kisah Dajjal kecil itu? Dajjal ketika lahir
Kerjaannya tidur terus. Dan tidak mau nete ke ibunya. Jarang-jarang sekali. Kalau ibunya tidak mau ditetein anaknya, maka akan membengkak, membesar, membusuk, dan akhir cerita ibunya meninggal gara-gara punya anak dajjal. Jadi lahir saja itu sudah menyengsarakan ibunya. Kemudian ayahnya bagaimana bisa sengsara dan meninggal? Dajjal kecil ini kerjaannya kan tidur. Suatu malam hujan rintik-rintik. Tiba-tiba Dajjal kecil ini ngerondang. Materi lengkap ini ada di bab kita wajib berlindung dari 4 fitnah. Kapan-kapan saya sampaikan di sini. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Saya sampaikan nanti kapan-kapan di sini. Saya ambil nukil sedikit saja ini. Nah, kemudian ibu bapak si ayahnya ini di dalam cerita Israiliyah dijelaskan. Jadi malam-malam pas hujan rintik-rintik, Dajjal ini ngerondang alias berangkang menuju patung berhala yang paling besar di daerah Samira itu. Kemudian tidur di pangkuan patung tersebut. Besok paginya gempar. Wah, ini anak ajaib ini. Ini anak ajaib ini. Bisa jalan sendiri. Selama ini kan tidur terus. Kemudian salah satu tokoh pimpinan di sana ingin memiliki anak ini karena anak ini dianggap anak hoki yang membawa keberuntungan. Kemudian bagaimana caranya? Salah satu pemimpin di sana memfitnah ayah Dajjalnya. Bilang apa? Ini adalah perbuatan ayahnya. Sebenarnya ayahnya yang memindahkan anaknya malam-malam ke patung ini biar anak ini dianggap anak yang luar biasa. Ayahnya menyebarkan hoax. Singkat cerita, difitnah, ayahnya diasingkan, dilempar ke tempat yang jauh, dan di sana dia sakit, menderita, kemudian mati. Ibu dan ayahnya sengsara ketika melahirkan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa diterima nggih? Sudah capek kayaknya ya, Pak. Apa kesimpulannya? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di laptop saya sudah 60 menit saya ternyata, Pak. Nggak kerasa ya? Saya kerasa banget, Pak. Kesimpulannya, ibu bapak yang sudah diberi rezeki disyukuri, dirawat dengan baik-baik. Yang belum tetap bersabar dan mengharapkan pahala atas kesabarannya. Tugas kita didik dengan baik, rawat dengan baik, sisanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati anak kita ada di genggaman Allah. Allah yang membolak-balikkan setiap hati, maka berdoalah kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mampu berbakti kepada bapak ibunya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, monggo kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukum tentang musik dalam Al-Quran. Kenapa sebagian orang di sana dan di sana masih memainkan dan masih menggunakan itu hukumnya? Sebagian ulama masih memainkannya itu. Terima kasih.
Kalau ditanya masalah yang pertama, saya jadi nggak enak ini. Mungkin videonya tadi ada musiknya ya. Ngilanginnya itu gimana? Saya juga kalau ngambil dari YouTube ya. Nah, jadi itu banyak permasalahan Mas Pak. Kalau sebagian ulama salaf mengharamkan semuanya. Kalau di era ulama yang modern seperti ini, orang Muhammadiyah mengatakan memakruhkannya. Betul atau betul? Ada orang Muhammadiyah? Kalau orang NU masih membolehkannya selama tidak melalaikan dari Allah. Kalau dari ulama-ulama Saudi mengharamkan semua. Lah terus ya silahkan jenengan mengambil yang mana. Gitu ya. Tetapi semua perkara yang membuat lupa kepada Allah adalah perkara yang hendak lebih baik ditinggalkan. Gitu saja Ji. Silahkan diambil kesimpulan sendiri. Nomor 2, bayi tabung gimana? Ya yang penting dari bapaknya yang halal, emaknya yang halal ya. Kalau mengambil dari bibit yang bukan pasangannya ya tidak diperbolehkan. Sah-sah saja. Donatur saya yang Masya Allah sudah ikhtiar kemana-mana, kemudian terakhir pakai bayi tabung. Bayi tabung pun proses menuju bayi tabung angelnya orang jamaah. Dicek dulu, diterus gitu. Dan sekali proses pun belum tentu bisa berhasil. Dan sekali melakukan kegiatan praktek ini puluhan ratusan juta. Makanya yang punya anak gampang, alhamdulillah gitu loh. Yang penting berasal dari pasangan sel-sel yang suami istri yang halal. Bapak Ibu ada lagi? Sampun? Sampun ya Pak nanti. Soalnya takut kalau banyak yang nanya makin sulit, saya repot nanti jawabnya. Ibu Bapak, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pantas, kalau kata-kata saya yang kurang sopan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.